selamat datang, selamat bergabung di channel kesayangan kita semuanya. Semoga semuanya sehat selalu, amin. Kejutan yang aku dapatkan dari 3 pria kawan dari temanku yang bernama Yanto sungguh sulit dilukiskan dengan kata-kata. Seperti apakah serunya kisahku ini? Yuk kita simak saja bersama-sama. Cerita ini berawal dari perkenalanku dengan seorang pengusaha muda yang entah bagaimana ceritanya dia bisa mengetahui nomor telepon kantorku. Siang itu, di saat aku hendak makan siang, tiba-tiba telepon lineku berbunyi. Dan ternyata operator memberitahu saya kalau ada telepon dari seorang pria yang enggak mau menyebutkan namanya. Dan setelah aku angkat. Halo, selamat siang Dewi. Suara pria terdengar. Halo juga, siapa ya ini? Tanyaku serius. Namaku Kama. Kata pria tersebut mengenalkan diri. Maaf, Mas Kama tahu nomor telepon kantor saya dari mana? Tanyaku menyelidiki. Oh iya, aku temannya Yanto dan dari dia aku dapat nomor kamu ini. Jelasnya. Oh, Yanto? Kataku datar. Aku jadi mengingat kembali kisahku yang sebelumnya yang berjudul 4 lawan 1. Yanto adalah seorang pria pengusaha juga yang telah mewarnai kehidupan percintaanku. Gimana kabarnya Yanto dan di mana sekarang dia tinggal? Tanyaku. Baik, sekarang dia tinggal di Surabaya. Dia titip sayang kangen sama kamu. Cetas Kama. Sekitar 10 menit kami berdua mengobrol layaknya orang yang sudah kenal lama. Suara Kama yang berwibawa membuat aku menerka-nerka bagaimana bentuk fisiknya pria tersebut. Saat aku membayangkannya, Kama membuyarkan lamunanku. Halo, Dewi, kamu masih di situ? Tanya Kama. Iya, Lia mas, kataku gugup. Hayo lagi mikirin siapa? Lagi mikirin Yanto ya? Tanyanya menyelidiki. Enggak kok, malahan aku lagi mikirin Mas Kama tuh, celetukku. Masa sih, aku jadi GR deh, dengan nada yang sangat aku suka. Dewi, boleh nggak aku bertemu dengan kamu? Tanya Kama. Boleh aja mas, bahkan aku seneng kalau bisa bertemu dengan kamu mas. Jawabku semangat. Oke deh, kita ketemuan di mana nih? Tanyanya tak kalah semangatnya. Terserah mas deh, Dewi sih ngikut aja. Jawabku. Oke deh, nanti sore aku tunggu kamu di tempat nongkrong di plaza ya. Usulnya. Oke, nanti Dewi tunggu kamu jam 18.30. Sambil berkata demikian, aku pun langsung menutup teleponku. Aku segera meluncur ke kantin untuk makan siang yang sempat tertunda itu. Sambil membayangkan kembali gimana wajah pria yang barusan saja menelponku. Setelah aku selesai makan, aku pun langsung segera balik ke kantor untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 17, tiba saatnya aku pulang kantor, dan aku segera meluncur ke plaza tempat janjianku tadi. Sebelumnya, aku prepare dulu di kantor, aku mandi dan membersihkan diri setelah seharian aku bekerja. Untuk perlengkapan mandi, aku sengaja membelinya di kantin, karena aku gak mau ketemu pria itu dengan tampak kotor dan bau. Kan, aku menjadi gak pede dengan hal seperti itu. Tiba di plaza, aku segera memarkirkan mobilku di lantai dasar. Jam menunjukkan pukul 18.15, aku segera menuju ke area seperti yang dikatakan Kama tadi. Aku segera mengambil tempat duduk di sisi pagar jalan, sehingga aku bisa melihat orang lalu lalang di area pertokaan tersebut. Saat mataku melihat situasi sekelilingku, bola mataku berhenti pada seorang pria setengah baya yang duduk sendirian. Menurut perkiraanku, pria ini berumur sekitar 32 tahun. Wajahnya yang lumayan putih dan juga ganteng, membuat aku tertegun. Dalam hatiku, wah betapa bahagianya diriku bila yang aku lihat itu adalah orang yang menghubungiku tadi siang, dan aku lebih bahagia lagi bila dapat bekerja kreatif dengannya. Tiba-tiba, pria itu berdiri dan menghampiri tempat dudukku.
Spontan jantungku berdetak kencang ketika dia benar-benar mengambil tempat duduk semeja denganku. "Maaf, apakah kamu Dewi?" tanyanya sambil menatapku. Iya, kamu pasti Kama." Tanyaku balik sambil berdiri dan mengulurkan tanganku. Jarinya menyentuh tanganku untuk bersalaman, dan darahku terasa mendesir ketika tangannya meremas tanganku dengan penuh perasaan. "Silahkan duduk Karna," kataku sambil menarik satu kursi di depanku. "Terima kasih," kata Kama sambil tersenyum. "Dari tadi kamu duduk di situ, kok nggak langsung ke sini aja sih?" tanyaku. "Aku tadi sempat ragu-ragu, apakah kamu memang Dewi?" jelasnya. "Aku juga tadi berpikir, apakah pria yang ganteng itu adalah kamu?" kataku sambil tersenyum. Kami selanjutnya bercerita panjang lebar tentang apapun yang bisa diceritakan. Kadang-kadang kami berdua saling bercanda, dan sesekali bicara yang sedikit menyerempet ke arah yang itu. Dari pembicaraan tersebut, terungkaplah kalau Kama adalah seorang pria yang sedang bertugas di Jakarta. Kama adalah seorang pengusaha, dan kebetulan selama 4 hari dinas di Jakarta. "Karen, kamu kenal Yanto di mana?" tanyaku. Yanto adalah teman chattingku. Aku dan Yanto sering online bersama, dan kami terbuka satu sama lain dalam hal apapun. Begitu juga kisah rumah tangga kami, bahkan masalah yang satu itu sekalipun, karena menjelaskan dengan penuh semangat. "Emangnya Yanto sudah menikah? Kapan? Aku kok nggak pernah diberitahu sih?" tanyaku penuh rasa penasaran. "Dia menikah 2 minggu yang lalu, dan aku nggak tahu kenapa dia nggak mau memberitahu kamu sebelumnya," jawabnya penuh pengertian. "Oh, begitu ya," sahutku sambil manggut-manggut. Ini adalah hari pertamaku di Jakarta, dan aku berencana menginap 4 hari sampai urusan kantorku selesai. Jelasnya tanpa aku tanya. Sebenarnya, tadi Yanto juga mau datang, tapi berhubung ada acara keluarga, jadi kemungkinan dia akan datang besok, jelasnya kembali. "Memangnya Mas Kama menginap di mana nih?" tanyaku penasaran. "Kebetulan sama kantor sudah dipesankan kamar buat aku di Hotel H," jelasnya. Emangnya Mas sama siapa sih?" tanyaku menyelidik. "Ya sendirilah Dewi, makanya aku tanya Yanto," lanjutnya. "Tanya apa Mas?" tanyaku mengejarnya. "Apakah punya teman yang bisa menemaniku selama aku di Jakarta?" jawab Kama santai. "Dan dari situlah aku tahu nomor telepon kamu itu," lanjutnya. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 10:25 WIB, dan aku lihat di sekelilingku mulai sepi karena memang sudah mulai larut malam, dan toko pun sudah mulai tutup. "Dewi, kamu mau antar aku balik ke hotel nggak?" tanyanya. "Boleh, masa iya sih, aku tega sih biarin kamu balik ke hotel naik taksi sendirian," kataku. Setelah itu, kami segera menuju parkiran mobil dan segera meluncur ke Hotel H yang tidak jauh dari pusat pertokoan itu. Aku dan Kama bergegas menuju lift untuk naik ke lantai 5, dan sesampainya di depan kamarnya, Kama menawarkan aku untuk masuk dulu sejenak. Dan ketika aku akan masuk, ternyata ada 2 orang pria yang sedang asyik ngegosip, dan mereka pun tersenyum setelah aku masuk ke kamarnya. Dalam batinku, aku ternyata dibohongi. Ternyata dia nggak sendiri. Kama pun memperkenalkan teman-temannya itu padaku. Mereka adalah Sarda dan Dahlan. Selanjutnya, mereka pun mempersilahkanku duduk. Tanpa dikomando lagi, mereka pun perlahan-lahan memulai sebuah pertunjukan. Aku hanya bisa melotot saja, tak berkedip sekalipun. Kama pun langsung mendekatiku dan berusaha memberikan pancingan padaku. Mendapatkan kejutan yang sangat mendadak, itu aku pun mencoba menghentikannya. Setelah itu, dia pun memohon kepadaku agar aku memberikan lowongan kerja kreatif seperti apa yang pernah aku berikan sama Yanto dan kawan-kawannya.
Setelah itu, Kama pun langsung berusaha untuk membawaku agar ikut terbawa suasana yang ada saat itu. Aku pun tentu saja nggak mau tinggal diam. Aku pun langsung membalasnya dengan penuh semangat. Sedangkan Dahlan pun mulai ikutan, membuat aku semakin gak karuan. Di saat aku sedang melambung tinggi, tiba-tiba Sarda pun datang membantu Kama dan Dahlan. Tentu saja aku semakin kelabakan, tetapi aku merasa senang sekali di saat itu. Secara estafet Kama, Dahlan dan Sarda terus bergantian mengambil pekerjaan kreatif dariku. Benar-benar, aku diantarkan oleh 3 orang pria yang luar biasa semangatnya untuk segera sampai di puncak merbabu itu. Tetapi, aku pun terus mencari cara agar aku tidak meninggalkan mereka bertiga. Aku maunya kami berempat secara bersamaan tiba di puncak merbabu itu, bagaimanapun caranya. Aku benar-benar hampir kewalahan, tetapi berkat pengalaman yang aku miliki, aku bisa mempertahankannya. Sampai pada akhirnya, aku tidak bisa menahannya juga. Di saat itu, juga mereka bertiga juga sudah memberikan kode-kode kalau sudah letih dan ingin segera tiba di puncak itu agar cepat bisa istirahat. Setelah semuanya, usai Kama membuka obrolan dengan pujiannya. Dewi, ternyata Yanto benar. Kamu jago banget dalam urusan ini, kamu memang luar biasa. Biasa aja kok, Mas. Aku hanya mengerjakannya dengan sepenuh hatiku saja. Kataku merendah. Tidak hanya Kama yang memujiku, tetapi Dahlan dan Sarda pun juga. Aku pun tak kuasa menahan lelah, dan akhirnya aku pun tertidur pulas. Dan setelah 4 jam aku tertidur, aku pun terbangun karena ada sesuatu yang membangunkan syaraf-syarafku. Ternyata mereka bertiga kembali bersiap untuk mengantarkanku ke puncak merbabu yang kedua. Akhirnya, kami pun mengulangi kembali pekerjaan kreatif tersebut sampai besok harinya. Dengan terpaksa, aku pun menginap karena mereka semakin seru aja cara-caranya dalam bekerja kreatif. Sampai akhirnya, keesokannya waktu sudah menunjukkan pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, di mana aku harus berangkat kerja. Dan pada jam seperti ini, jalanan pasti macet. Aku pun mempercepat jalannya agar tidak terkena macet yang berkepanjangan. Aku meninggalkan Hotel H sambil masih terus meresapi sisa-sisa keindahan yang sudah ditinggalkan oleh mereka bertiga itu. Demikianlah kisahku dengan 3 pria teman dari kenalanku yang bernama Yanto. Sungguh satu pengalaman yang tak akan terlupakan dalam hidupku dan sangat sulit diungkapkan dengan kata-kata. Semoga saja akan ada lagi kejutan-kejutan lain dari teman Yanto yang lainnya. Aku selalu menantikannya. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi, di sini kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.